Oke, jadi pada slide yang pertama kita ini akan membahas sebenarnya latar belakang kenapa sih ketahanan pangan atau isu ketahanan pangan itu sekarang itu menjadi masalah yang serius dan masalah yang perlu dikulik lebih dalam gitu. Nah, seperti yang kita tahu, pangan itu adalah salah satu kebutuhan dasar manusia gitu, untuk manusia itu dapat bertahan hidup. Namun pada kenyataannya saat ini manusia sendiri itu sedang menghadapi tantangan gitu bahwa ketersediaan pangannya itu tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup si manusia tersebut. Nah, ketahanan pangan ini saat ini menjadi isu global yang pastinya semakin mendesak gitu. Karena jika kita lihat dari data indeks ketahanan pangan, Indonesia itu berada di angka 60,2 pada tahun 2022. Nah, angka ini tuh tentunya menunjukkan bahwa Indonesia tuh masih perlu bebenah, masih perlu meningkatkan upaya untuk mencapai ketahanan pangan yang lebih baik. Nah, sebenarnya kenapa ketahanan pangan ini menjadi masalah yang serius gitu? Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan hal tersebut. Yang pertama yaitu populasi yang besar dan pertambahan populasi, di mana ketika suatu wilayah memiliki populasi yang besar atau pertambahan populasi yang signifikan, maka kebutuhan pangan terhadap wilayah tersebut akan semakin besar gitu. Nah, selain itu perubahan iklim juga berpengaruh terhadap ketahanan pangan, karena ketika perubahan iklim menyebabkan cuaca ekstrim seperti banjir, kekeringan, badai, pastinya itu kan dapat merusak lahan pertanian gitu dan sangat berdampak ke ketahanan pangan gitu. Setidaknya ada 8 tantangan dalam mewujudkan upaya pangan berkelanjutan di Indonesia. Yang pertama, penggunaan sumber daya alam. Penggunaan sumber daya alam seperti tanah, air, dan energi yang tidak berkelanjutan seringkali terjadi dalam sektor pertanian. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida secara berlebihan dapat menyebabkan degradasi tanah, pencemaran air, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Yang kedua adalah perubahan iklim. Perubahan iklim menjadi tantangan besar dalam pertanian karena dapat mengganggu pola musim, meningkatkan intensitas bencana alam seperti banjir dan kekeringan, serta menyebabkan serangan hama dan penyakit yang lebih sering dan parah. Hal ini mempengaruhi hasil panen dengan stabilan produksi pangan sehingga ketahanan pangan menjadi rentan. Yang ketiga adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi. Indonesia memiliki pertumbuhan penduduk yang tinggi yang meningkatkan permintaan terhadap pangan secara signifikan. Ini menciptakan tekanan besar pada sistem pertanian untuk meningkatkan produksi agar bisa mencukupi kebutuhan pangan. Namun pertumbuhan ini juga berimplikasi pada peningkatan kebutuhan lahan untuk perumahan dan infrastruktur, yang akhirnya bersaing dengan lahan pertanian dan sumber daya alam lainnya. Yang keempat adalah preferensi konsumen. Preferensi konsumen Indonesia yang masih sangat bergantung pada beras sebagai sumber utama karbohidrat menimbulkan tantangan dalam diversifikasi pangan. Kegagalan dalam mendorong masyarakat untuk mengonsumsi alternatif pangan lokal seperti sagu, singkong, atau jagung berarti ketergantungan yang besar pada padi, yang sangat rentan terhadap fluktuasi cuaca dan ketersediaan lahan. Yang kelima adalah dominasi petani skala kecil. Sebagian besar petani di Indonesia adalah petani skala kecil dengan lahan sempit dan sumber daya terbatas. Kondisi ini menyulitkan mereka untuk meningkatkan produktivitas dan menerapkan teknologi baru yang diperlukan untuk praktik pertanian berkelanjutan. Akses ke pasar, modal, teknologi, dan pengetahuan seringkali terbatas, sehingga mereka lebih rentan terhadap risiko seperti perubahan iklim atau fluktuasi harga pasar. Yang keenam, rendahnya transfer teknologi pada petani. Banyak petani kecil di Indonesia yang tidak mendapatkan akses atau informasi mengenai teknologi pertanian modern yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Rendahnya transfer teknologi ini mencakup alat mekanisasi, metode irigasi yang efisien, atau teknik budidaya yang lebih baik. Hal ini diperburuk oleh rendahnya tingkat pendidikan di kalangan petani, serta keterbatasan dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait dalam menyediakan pelatihan atau pendampingan teknis. Yang ketujuh adalah ketergantungan impor komoditas. Indonesia masih bergantung pada impor berbagai komoditas pangan strategis, seperti gandum, kedelai, gula, dan daging sapi. Ketergantungan ini menimbulkan kerentanan terhadap fluktuasi harga dan pasokan di pasar internasional. Di saat terjadi krisis global atau gangguan perdagangan, ketahanan pangan dalam negeri menjadi terancam. Yang kedelapan adalah kurangnya lahan pertanian. Laju alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan, industri, dan perkebunan kelapa sawit semakin mengurangi luas lahan yang tersedia untuk produksi pangan Indonesia. Menghadapi ketantangan besar dalam mempertahankan dan mengoptimalkan penggunaan lahan pertanian,
Yang tersisa, terutama di daerah yang subur dan dekat dengan pusat permintaan pangan, kurangnya lahan pertanian menghambat upaya peningkatan produksi pangan dan menambah tekanan pada sumber daya yang ada. Sustainable Development Goals atau SDGs merupakan serangkaian target yang ditetapkan oleh PBB untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan pembangunan yang berkelanjutan di seluruh dunia. Terdapat 17 SDGs yang saling terkait dan saling mendukung untuk mengatasi berbagai tantangan global yang kita hadapi, mulai dari kemiskinan, kelaparan, hingga perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Ketahanan pangan merupakan bagian dari SDGs kedua yang menargetkan penghapusan kelaparan dan pencapaian sistem produksi pangan berkelanjutan pada tahun 2030. Nah, tujuan ini tidak hanya berfokus pada kuantitas pangan, tetapi juga pada kualitas nutrisi dan berkelanjutan untuk metode produksi. Nah, mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan ini tuh telah menjadi isu dan agenda prioritas dalam berbagai pertemuan yang diselenggarakan berbagai negara dan lembaga internasional. Isu ketahanan pangan di Indonesia ini bersifat multidimensional, mencangkup berbagai aspek seperti ekonomi, yaitu fluktuasi harga pangan, ketimpangan pendapatan, hingga produktivitas pertanian. Sedangkan untuk dimensi sosial meliputi kesenjangan pengetahuan gizi, perubahan gaya hidup, dan migrasi. Kemudian untuk dimensi politik meliputi kebijakan pangan, stabilitas politik, diplomasi pangan, dan otonomi daerah. Sedangkan untuk lingkungan meliputi perubahan iklim, degradasi lahan, kelangkaan air, serta keanekaragaman hayati. Meskipun secara makro Indonesia ini telah mampu memenuhi kebutuhan pangan penduduk Indonesia, kualitas konsumsi pangan masih belum sesuai dengan standar gizi yang direkomendasikan. Selanjutnya yaitu ada teknologi pertanian, di mana pada teknologi pertanian ini terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia berkelanjutan. Yang pertama yaitu ada pertanian presisi. Pertanian presisi ini mengintegrasikan berbagai teknologi canggih seperti sensor, drone, dan sistem informasi geografis. Nah, alat-alat canggih ini nantinya itu bisa memantau serta mengelola lahan pertanian dengan lebih tepat. Melalui data yang dikumpulkan, petani dapat meningkatkan efisiensi produksi, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, serta mengurangi limbah dan dampak negatif terhadap lingkungan yang akan terjadi. Selanjutnya yaitu ada bioteknologi. Jadi, bioteknologi ini berperan penting dalam pengembangan varietas tanaman yang lebih kuat, serta tanaman yang dihasilkan itu akan tahan terhadap serangan hama dan penyakit yang nantinya mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. Melalui rekayasa genetika ini, para ilmuwan itu bisa menciptakan tanaman yang lebih produktif dan ramah lingkungan, nantinya akan membantu meningkatkan ketahanan pangan global. Selanjutnya yaitu ada sistem irigasi modern, di mana implementasi dari sistem ini yaitu seperti irigasi tetes dan irigasi berbasis sensor yang memungkinkan pengelolaan air yang lebih efisien di sektor pertanian. Nah, teknologi ini memastikan bahwa tanaman itu tidak hanya menerima jumlah air yang diperlukan, sehingga nanti dapat membantu untuk menghemat air serta menjaga kesuburan dari tanah tanaman tersebut yang nantinya itu dapat meningkatkan hasil panen. Selanjutnya ada kebijakan pemerintahan. Yang pertama ada program pemberdayaan petani, yang mana pemerintah mengembangkan program yang mendukung petani melalui pelatihan, akses ke pasar, dan pembiayaan. Selanjutnya ada regulasi pangan yang berkelanjutan, di mana penerapan standar dan regulasi untuk praktik pertanian yang ramah lingkungan. Kemudian ada diversifikasi pertanian. Kebijakan yang mendorong diversifikasi komoditas untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis tanaman. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan. 1. Pertanian berkelanjutan. Menerapkan praktik ekologi dengan menjaga keseimbangan ekosistem seperti rotasi tanaman dan penggunaan pupuk organik. Yang kedua, pendidikan dan kesadaran masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan petani dan masyarakat tentang pentingnya ketahanan pangan dan praktik pertanian yang berkelanjutan. Yang ketiga, konservasi sumber daya alam. Melindungi lahan pertanian dan sumber daya air dari pencemaran dan kerusakan.